Kami dari kelompok 3 angkatan 13 gelombang 3 peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2022 akan menyajikan video wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara kepada beberapa narasumber dari 3 profesi yang berbeda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemil Juandi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Salimah Lufti yang berprofesi sebagai bidan. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu ya, mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya Nur Afifah Sugiarto. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Saudara Muhammad Fadilah, yaitu mahasiswa Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, boleh Ibu memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Rani Hadianti Permatasari. Saya sekarang bertugas di Inspektorat Kabupaten Bandung sebagai pengelola data administrasi dan bimbingan pemeriksaan. Saya baru ditugaskan di PMK Bandung per 1 April. Sebelumnya saya bertugas di Kementerian Riset dan Teknologi sebagai auditor. Baik. Ya. Menurut saya, wawasan kebangsaan dan bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana bangsa Indonesia memiliki cara pandang terhadap negeri ini untuk menjaga kesatuan serta persatuan negeri ini. Sedangkan bela negara adalah bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air ini yang didasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup. Jadi menurut saya itu merupakan sangat penting karena saya sebagai bidan harus memiliki ilmu dan jiwa bela negara untuk mengimplementasikan dengan ilmu saya untuk menolong seorang ibu yang melahirkan seorang anak gitu ya. Jadi nanti kan anak itu adalah sebagai penerus bangsa, maka dari itu harus memiliki jiwa bela negara. Baik, yang tentunya saya sebagai mahasiswa harus memahami bagaimana wawasan kebangsaan serta tentang bela negara ini. Yaitu mahasiswa sebagai penerus bangsa ini harus memahami karena untuk menjaga kedaulatan negeri ini dari ancaman yang akan datang dari ancaman luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri. Sangat penting karena mengingat bahwa seorang ASN itu mempunyai 3 fungsi, diantaranya pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita sebagai ASN itu dituntut untuk bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam wawasan kebangsaan dan bela negara itu juga kita dituntut untuk menjadi
perekat dan pemersatu bangsa. Kita harus bisa memilih mana yang harus disampaikan, mana yang harus menjadi rahasia negara supaya tetap kondusif di masyarakat, tidak terjadi perpecahan dan hal-hal yang tidak diinginkan, begitu. Jadi kalau menurut saya sih dengan cara kita mengimplementasikan boleh di sekitar keluarga atau di lingkungan, bisa menanamkan sikap berdasarkan Pancasila. Salah satunya dengan mengimplementasikan ketuhanan yang Maha Esa dengan cara bersembahyang atau mengajak pengajian anak-anak atau misalnya di lingkungan keluarga di masjid gitu. Generasi zaman sekarang perlu mempelajari sejarah Indonesia. Selain itu, generasi zaman sekarang juga perlu memahami serta meresapi ideologi yaitu Pancasila. Dan yang terakhir adalah generasi bangsa Indonesia perlu mencintai serta bangga menggunakan produk dalam negeri agar menjadi bangsa yang tangguh. Menurut saya mungkin bagi siswa atau mahasiswa itu bisa diikutkan dalam program bela negara seperti yang dilakukan oleh para CASN sekarang ini. Kan ada Latsar, di dalamnya ada bela negara. Nah, itu tidak hanya diberikan kepada calon ASN saja, pelatihan bela negara itu juga bisa diberikan kepada para siswa dan mahasiswa, sehingga para siswa dan mahasiswa juga bisa mengetahui nilai-nilai bela negara dan mengimplementasikannya. Tentu saja negara ini akan runtuh akibat ancaman yang terjadi dari dalam negeri ini maupun dari luar negeri. Ancamannya negara akan hancur karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di dalam negara tersebut, maka negara akan hancur, dipecah belahkan oleh pihak yang mengadu domba. Tentunya generasi zaman sekarang kurang mengenali bagaimana sejarah Indonesia dengan baik. Dan itu generasi zaman sekarang juga kurang memahami ideologi bangsa ini, dan generasi sekarang kurang percaya diri dengan kemampuan bangsa sendiri. Di media yang ada di Indonesia pun konten-konten mengenai bela negara itu sendiri menurut saya kurang ya. Yang ada seliweran di media seperti media sosial yang biasa kita pakai, itu malah lebih banyak konten-konten yang tidak ada hubungannya dengan bela negara. Mungkin bisa untuk difamiliarkan kepada generasi muda konten-konten tentang bela negara, sehingga generasi muda pun tertarik untuk mengikuti bela negara, mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-harinya. Bentuk aksi bela negara saya sebagai bidan yaitu tidak membedakan pelayanan terhadap pasien yang menggunakan pembayaran secara umum ataupun itu BPJS. Jadi pelayanannya itu sama diratakan. Oh, baik. Tentu saja saya sebagai mahasiswa mempelajari banyak buku tentang sejarah negeri ini. Selain itu, saya juga memahami bagaimana ideologi Pancasila dan bangga menggunakan produk dalam negeri ini. Kalau untuk saya pribadi, saya berusaha untuk menjadi pegawai yang baik, menaati aturan, disiplin, sesuai dengan peraturan yang berlaku, gitu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa tanggapan Ibu mengenai banyaknya isu-isu kontemporer di Indonesia mengenai terorisme, korupsi,
perang ideologi, radikalisme yang dapat memecah belah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena adanya isu tersebut, mungkin karena kurang kesadaran kita terhadap pentingnya mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari, maka terjadilah isu-isu tersebut. Baik, terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Ibu Sherlinita Lufti yang berprofesi sebagai bidan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik Ibu Rani, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bela negara adalah sebuah semangat rela berkorban demi tanah air dan demi keutuhan suatu negara. Bela negara adalah wujud kepedulian terhadap negara. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh para generasi muda, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, ASN, ataupun profesi lainnya. Generasi muda merupakan faktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mari jaga bangsa kita dengan bela negara dan menambah wawasan kebangsaan.